Secara umum, setuju nggak setuju, untuk saat ini, kekuatan timnas Indonesia emang harus diakui. 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Yap, bila di era sebelumnya, kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim-tim kuat Asia, atau bahkan harus menang dengan kembang kempis kalau melawan rival sesama ASEAN. Kali ini, mau melawan siapapun gas. Dan itu dibuktikan oleh permainan skuad Garuda yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan gokilnya, tim sekelas Arab Saudi nggak bisa loh ngalahin Indonesia dalam 2 pertemuan kali ini. Imbang 1-1 di Jeddah dan kalah 2-0 di Jakarta. Menjadi bukti kalau sekarang kekuatan timnas Indonesia beneran nggak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan di level U23 kemarin, tim Garuda mampu lolos sampai semifinal dengan materi pemain yang 80% adalah mereka yang menjadi tulang punggung di timnas senior. Yap, segala hasil yang bagus yang didapat tentu tidak lepas dari keberadaan pemain keturunan yang punya kualitas di atas rata-rata. Bahkan saking banyaknya dan kemungkinan akan terus bertambah, membuat negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN pun iri. Hal wajar karena bagi mereka, dengan kedalaman skuad yang benar-benar rasa Eropa, Indonesia kini bisa dibilang layak untuk naik 1 level ke tingkat yang lebih tinggi. Gak cuma di level senior, tapi juga merambah ke level junior. Dan secara umum, kolam pemain timnas Indonesia pun makin melimpah. Terbukti di Piala AFF 2024, Indonesia adalah tim yang paling berani tampil dengan skuad U22 sebelum akhirnya diikuti oleh timnas Laos yang juga tampil dengan mayoritas pemain U22. Mantap Laos. Melangkah maju tanpa ragu, untuk negeri ini aku takkan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badan. Tak bisa dipungkiri keberadaan pemain keturunan yang pulang membela Ibu Pertiwi mampu mengangkat level permainan timnas. Tentu saja tanpa mengucilkan pemain dari Liga 1. Tapi secara pemahaman taktik dan visi bermain, para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi. Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan. Contoh paling bagus, lihat aja Ivar Jenner yang masih 20 tahun dan cuma main di Divisi 2 Belanda. Akan tetapi, lihat mainnya begitu tenang dalam mengatur lini tengah timnas Indonesia. Apalagi sekarang ia bertandem dengan Tom Haye. Ya udah, makin mantep tuh. Lalu siapa lagi? Jesus. Kita semua tahu betapa bagusnya dampak yang diberikan oleh Bang Jai buat timnas. Tapi perlu diingat juga, kalau Bang Jai yang bagus begitu, mainnya di Venezia yang merupakan tim papan bawah Serie A. Artinya apa? Perbedaan kualitas itu emang nyata adanya. Walaupun di Eropa level mereka ibaratnya masih tier 3, 4, atau bahkan 5. Tapi di timnas Indonesia, mereka bisa jadi komponen penting. Dan perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda dan punya kesempatan lebih untuk berkembang. Yap, untuk saat ini kita semua tahu kalau timnas senior 99,9% akan ketambahan oleh Romeni yang diproyeksikan debut pada Maret 2025. Kemudian masih ada nama-nama macam Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Tristan Guier, Jero Riedewald, Jaden Oosterwolde, sampai Ian Madsen yang semuanya masih diusahakan. Lalu untuk timnas U20, setelah Dion Marks dan Tim Geppens, PSSI menurut yang tertera pada surat sakti di meja Yunus Nusi, ada beberapa nama seperti Mauro Zelstra, Deliano Arts, dan Delano van der Heyden sebagai amunisi tambahan. Serta jangan lupakan juga Adrian Wibowo, winger 18 tahun yang musim depan akan promosi ke tim utama Los Angeles FC di MLS, yang juga menyatakan kesanggupannya untuk jadi WNI. Jelas, melihat gimana easy-nya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan yang bahkan kabarnya nggak makan biaya, membuat 5 negara di ASEAN merasa iri. Di mana 5 negara itu adalah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang merupakan rival di Piala AFF. Tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya.
Yap, kita mulai dari Singapura. Tentu saja Singapura sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berbicara mengenai rekor pertemuan, The Lions hanya menang 6 kali dari 23 pertemuan menghadapi timnas Indonesia di semua ajang kompetisi. Secara kualitas, timnas Indonesia saat ini jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura kalau ukurannya full squad. Tak heran, The Lions yang memiliki 4 gelar juara Piala AFF pun iri dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Karena dulu mereka yang sempat berjaya di ASEAN, dengan para naturalisasinya kini perlahan memudar. Bahkan 4 gelar AFF itu pun dirasa nggak ada artinya, karena di Piala Asia, mereka tak pernah lolos via jalur kualifikasi, sedangkan Indonesia kemarin di level senior lolos ke 16 besar Piala Asia, serta membuka peluang lolos Piala Dunia. Sedangkan di U23, Indonesia bahkan mampu sampai semifinal Piala Asia. Belum lagi timnas U17 dan U20 yang serentak mampu lolos Piala Asia via kualifikasi. Berikutnya adalah Filipina. Mereka bahkan mengakui kalau sekarang timnas Indonesia merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh mantan pelatih mereka, Michael Weiss, sebelum timnas Filipina menghadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di round 2. Bahkan salah satu media Filipina mengatakan Michael Weiss mengaku kalau timnas Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara saat ini. Tentu saja alasan ini sangat mendasar, mengingat Filipina sendiri yang pernah jaya di medio 2010-an dengan naturalisasi era yang husband bersaudara. Nyatanya sekarang nggak kemana-mana juga, bahkan banyak dari pemain mereka yang cuma mentok main di Liga Indonesia. Itulah mengapa Filipina benar-benar merasa iri sekaligus kagum dengan cara PSSI mencari pemain berdarah Indonesia yang benar-benar punya kualitas serta potensial. Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Selanjutnya ada Malaysia. Ya, para pengamat di sana benar-benar merasa kagum dengan kemajuan pesat Indonesia. Bahkan lucunya, saking malasnya melihat timnas Malaysia bermain, publik di sana malah lebih enjoy nonton timnas Indonesia. Hal itu mengacu pada proses naturalisasi Malaysia yang terkesan ngasal, sehingga nggak membawa perubahan apa-apa. Pun begitu dengan Thailand, yang menurut media di sana, yang bernama Thaira Sport, mengakui kalau mereka percaya bahwa sepak bola Thailand secara bertahap udah kehilangan posisi terdepan di Asia Tenggara, di berbagai level tim nasional. Harus diakui tim-tim lain di Asia Tenggara berusaha mengembangkan sepak bolanya dengan segala cara untuk menghadirkan hasil terbaik. Sementara itu, sepak bola Thailand hingga saat ini masih menganggap mereka nomor 1 di Asia Tenggara. Namun kenyataannya tidak demikian, tulis Thaira Sport. Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Yang kelima atau yang terakhir nih datang dari bestie kita, Vietnam. Ya mungkin kalian semua udah nggak asing sih dengan beragam nyinyiran media-media di sana terkait Indonesia khususnya program naturalisasi. Bahkan saking sering dan agak gimana gitu. Nathan Chu yang kita tahu kalem, pernah sampai memberikan sindiran balik ketika Indonesia dibilang tak ubahnya macam timnas Belanda. Yap, menurut Nathan, sebagaimana dilansir dari Okezone, Vietnam hanya iri melihat Indonesia menjadi semakin kuat, sedangkan mereka mengalami kemunduran. Sehingga Nathan pun menegaskan, kalau sebaiknya media di sana fokus aja mengurusi segala permasalahan di dalam tubuh timnas Vietnam. Dan di Piala AFF 2024 pun, media-media negeri sejuta nguyen kembali nyindir-nyindir timnas Indonesia yang tampil dengan skuad U22. Nah, media itu sendiri sebenarnya nggak menyebut pemain keturunan, tapi pemain imigran Indonesia. Selain itu, media tersebut juga memprediksi jika Indonesia akan mudah dikalahkan karena banyak pemain imigrannya yang tidak bisa tampil di Piala AFF. Hal inilah yang akhirnya juga memunculkan komentar-komentar dari netizen Vietnam, di mana mereka yakin timnya akan mudah mengalahkan timnas Indonesia di AFF kali ini, bahkan dengan skor mencolok 7-0. Hadeh iya ya yang udah jauh-jauh TC sampai Korea nih bos. Mau ngalahin Indonesia skuad U22 dengan metode bantai-bantai. Cielah, tapi lucunya ketika mereka tahu kalau Marcelino dan Arhan ikut dipanggil, lah kok panik? Katanya mau bantai-bantai nih, Dedek Nguyen. Ya, menurut media The Total 47, Marcelino yang kemarin tampil bagus saat melawan Arab dinilai sebagai ancaman nyata. Selain itu, Arhan yang punya spesialisasi lemparan ke dalam juga sangat diwaspadai.
Marcelino dikenal sebagai anak ajaib sepak bola Indonesia. Meskipun berusia 20 tahun, Marcelino kerap diberi kesempatan oleh Shin Tae-yong. Baru-baru ini di kualifikasi Piala Dunia, Marcelino bersinar terang dengan sepasang gol melawan Arab Saudi. Sedangkan Pratama Arhan dikenal memiliki lemparan jauh yang membahayakan. Tulis media tersebut. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erik sendiri kan pernah menegaskan, kalau kita harus fokus pada tim sendiri, dan mereka biarlah fokus dengan tim mereka sendiri. Semisal ada nyinyiran masuk, ya udah anggap aja ngiri. Dan emang ngiri sih Pak, apalagi si Dedek Nguyen itu. Walah, nggak julid nggak makan kayaknya. Tapi ya gimana sih, wajar kalau 5 negara tadi merasa iri. Namun ketimbang ngiri-ngiri nggak jelas nih, kenapa nggak coba melakukan hal-hal yang dianggap bisa membuat lebih kuat? Toh kalau semua tim di ASEAN berbenah, itu juga bagus kan buat meningkatkan level kompetitif, sehingga ketika berlaga di level Asia, tim-tim ASEAN udah nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Toh nyatanya, sehebat-hebatnya tim-tim kuat di Asia, di Piala Dunia mereka juga nggak ada apa-apanya. Jadi kesempatan untuk setidaknya menyamai level tim-tim macam Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, hingga Australia masih sangat terbuka. Ya walaupun semuanya bertahap, gak bisa dengan ujuk-ujuk langsung sangar dan bakoh. Intinya kan semuanya proses. Dan dalam proses pastinya akan ada yang namanya kalah-kalah. Akan tetapi, kalau kalah dan terpuruk lalu gak bisa bangkit lagi, ya udah akui aja emang levelnya segitu. Tapi ingat juga, ups and down dalam proses itu wajar. Yang penting arahnya udah bener. Dan Shin Tae-yong sejauh ini harus diakui berhasil menjadikan timnas Indonesia lebih matang dan yang pasti lebih punya fighting spirit yang tinggi. Hal yang pastinya nggak terjadi di era sebelumnya, yang kalau udah menit 70-an, pasti udah jalan santai lalu ujungnya kebantai. Intinya tetap solid dan bersatu tim-tim ASEAN. Nggak usah saling iri dan dengki terutama buat para Nguyen mania tuh. Daripada gitu ya tadi, coba deh memperbaiki segalanya dari awal. Seperti yang dilakukan oleh Coach Shin dulu, yang bahkan nggak dari nol lagi, tapi bener-bener minus. Ya gimana, passing kontrol aja masih diajarin. Pokoknya gas terus timnas Indonesia, mau semua tim isinya keturunan nggak masalah asalkan mereka bagus dan emang punya kualitas. Lalu buat pemain dari Liga Indonesia, jangan takut, jangan minder. Percayalah kalian juga punya potensi. Hanya saja kalian percaya nggak sama potensi kalian, kan gitu. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain yang dipercaya tampil di Piala AFF ini bisa membuktikan kalau kedepannya mereka bisa bersaing masuk ke timnas utama. Jadikanlah Rizky Ridho sebagai contoh. Kalau pemain Liga 1, asal punya komitmen dan kerja keras, oke nyatanya juga bisa jadi andalan kan? So mudah-mudahan sukses. Terutama buat timnas U22 rasa senior yang mau tampil di AFF. Gasin aja, nggak usah minder. Wong sesenior-seniornya mereka levelnya tetap ASEAN gitu loh. Dan kami percaya, kalian yang dipilih oleh Coach Shin adalah pemain-pemain dengan bakat serta kualitas mumpuni yang masih bisa berkembang lebih jauh, oke? Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.